kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau reading tentang cinta-cintaan ya, tentang love. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus ya buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Twin Flame lagi. Kayaknya memang banyak koneksi Twin Flame. Wow. Tapi kali ini gini ya. Udah Twin Flame, situasinya cinta segitiga. Oke. Ini buat koneksi Twin Flame. Apa itu Twin Flame? Oke. Coba banyak browsing ya. Tapi apa ya? Definisi Twin Flame tuh sekarang udah macam-macam ya. Orang tuh beda-beda gitu definisinya Twin Flame. Well, kalau buat Bunda sih Twin Flame itu hanyalah sebuah mitologi. Mitologi saja. Ya untuk lebih gampang lah mengklasifikasi hubungan. Jadi kan orang langsung tahu, oh kalau Twin Flame tuh begini gitu ya. Dan ini melibatkan third party situation. By the way, Twin Flame itu belum tentu bersatu. Terus kemudian belum tentu juga dalam satu perjalanan kehidupan itu ketemu sama Twin Flame. Belum tentu ya. Kadang kita mendefinisikan Twin Flame itu cuma pakai perasaan kita aja. Validasinya kan nggak ada gitu ya. Oke, by the way ya it's okay lah kalau kamu merasa dia adalah Twin Flame kamu. Dan di sini ada situasi cinta segitiga. Artinya pasangan kamu mungkin sudah memiliki pasangan atau kamunya sudah memiliki pasangan. Ya, di sini ada situasi cinta segitiga, dan di sini ada sebuah kata-kata yang bagus bahwa nothing has gone wrong. Begini sayang. Ada yang nanya, Bunda sih kenapa sih kok bikin kontennya cinta segitiga gitu? Apa Bunda mendukung atau gimana? Sebenarnya enggak ya. Bunda tidak pernah menilai. Bunda juga tidak pernah ngejudge gitu untuk hubungan apapun. Hubungan apapun. It's okay karena ya itu kan pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Bunda memang ada hal-hal yang Bunda lakukan dan ada yang Bunda tidak lakukan. Tapi kan di dunia ini isinya macam-macam ya. Mohon maaf mungkin untuk beberapa teman yang let's say lah mungkin punya hubungan terlarang atau apa. Ya itu adalah keutuhan dunia gitu loh. Isinya tuh macam-macam. Dan nothing has gone wrong ini bercerita tentang bahwa yang namanya cinta tuh nggak salah. Artinya mungkin kamu mencintai seseorang yang kebetulan udah punya pasangan, atau kamunya sudah punya pasangan tapi kamu jatuh cinta lagi dengan orang lain, it's okay kok, nggak salah gitu. Iya kenapa? Itu kan perasaan ya. Nah, hal itu bisa menjadi salah ketika misalnya begini. Pasangan kamu sudah punya pasangan sah atau ya entah siapalah gitu ya. Sudah punya pasangan. Tapi kamu mencoba untuk membubarkan mereka. Ya dengan egomu gitu ya. Pokoknya aku mau dia jadi milikku gitu loh. Ya, aku mau mereka bubar sampai mengafirmasikan, sampai mungkin mohon maaf pakai ritual-ritual apalah segala macam. Nah, itu menjadi salah. Kenapa? Karena ego. Ya, sudah ada ego di sini, pokoknya ingin menguasai, ingin memiliki. Dan begitu pula kalau misalnya kamu yang sudah berpasangan, hal itu menjadi salah ketika kamu ketika kamu menyia-nyiakan pasangan sah kamu sekarang gitu loh. Disia-siakan tuh artinya ya udah kamu
don't care lah ya, don't care gitu. Kamu melupakan fungsimu, misalnya kamu adalah seorang ibu atau kamu adalah seorang ayah gitu di dalam sebuah keluarga, ya kan ada fungsi-fungsinya ya. Nah, itu menjadi salah karena kenapa? Ego, sekali lagi ego. Lalu gimana mustinya? Oke, dalam third party situation, hal yang ideal yang bisa dilakukan adalah cinta tidak pernah salah. Tapi ya jangan ego. Jangan ego tuh maksudnya sadari bahwa misalnya kamu jatuh cinta dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Dia udah punya pasangan kok. Ya biarin dia memprioritaskan pasangannya, memprioritaskan keluarganya. Kamu tidak perlu menuntut, oh kamu temuin aku dong, kamu kasih perhatian ke aku dong. Kenapa kamu ke istrimu terus? Kenapa kamu ke suamimu terus? Ya wajar ya. Wajar gitu, orang dia kan punya kewajiban terhadap yang lain gitu ya. Nah, itu sudah ego namanya. Nah, jadi yang terbaik adalah melepaskan ego, diterima apa adanya. Kalau pasangan kamu sudah punya pasangan, ya udah diterima aja. Maksudnya diterima nggak usah gimana ya, eee, nggak usah memaksakan gitu ya. Terus kemudian juga kalau kamunya yang sudah punya pasangan, ya lakukan fungsi dan tanggung jawabmu sebagai ibu, sebagai bapak yang baik ya. Bunda tidak berbicara tentang dosa di sini ya, belum apa-apa udah panjang bener nih khotbahnya. Tapi kenapa ada konten seperti ini gitu ya? Ya inilah dunia macam-macam gitu loh. Isinya macam-macam. Ya, isinya sangat beragam, isinya sangat bermacam-macam. Ya, tidak perlu menilai kalau misalnya memang kamu punya satu prinsip, punya satu apa, lakukan untuk dirimu sendiri ya. Kita tidak perlu menilai kenapa orang lain melakukan itu. Semua ada konsekuensinya. Misalnya pun Eee, entah mungkin pasangan kamu selingkuh atau bagaimana, semua ada konsekuensinya kok, dan konsekuensinya pun itu juga diterima, gitu ya sayang ya. Iya dong, semua itu ada sebab akibat kok, ada imbal baliknya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu pendapat Bunda. Bunda sendiri, eee, nggak bukan 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 apa ya, Bunda sendiri bukan seorang praktisi dalam cinta segitiga. Bunda sendiri punya prinsip, tapi kalaupun ada teman-teman yang seperti itu, eee, ya diterima ya, maksudnya diterima dengan ya diterima apa adanya diri kamu ya. Kemudian juga menghargai dan menghormati yang lainnya, pihak lain. Oke. Sekarang kita mau cek dulu untuk perasaan dia ya. Perasaan dia terhadap kamu dulu. Oke. Dia sebenarnya sudah move on itu artinya dia sudah legowo bahwa kalian memang sulit untuk bersatu, ya dia sudah menerimanya berarti sebenarnya. Mhm. Tapi dia merasakan bahwa tanpa kamu tuh hidupnya berantakan. Aku tanpamu tuh hidupku tuh berantakan, itu yang dirasakan. Namun dia memang menyadari ya, tidak ada kesempatan untuk kita bersama. Dia menyadarinya dengan sadar sesadar-sadarnya. Ya gimana gitu loh, melibatkan orang lain. Dan dia ingin berubah menjadi lebih baik ya. Berubah menjadi lebih baik buat kamu, lebih baik buat mungkin kalau dia punya pasangan lebih baik buat pasangannya atau dia tidak mungkin kalau misalnya di sini posisinya kamu yang punya pasangan, dia tidak ingin mengganggu rumah tanggamu ya. Karena itu tadi dia mungkin sadar konsekuensi, biarlah cinta itu menjadi sesuatu yang dia simpan di dalam hatinya. Yang dia lakukan hanyalah sorry ya, ini tadi kukunya copot. Dia berkata, "Aku tuh hanya berpikir rasional tentang hubungan kita." Ya sekarang pakai logika aja gitu loh. Dia berpikir bahwa, hubungan cinta segitiga, kalau diterusin gimana? Ujung-ujungnya banyak ruwet dan mungkin ada pihak-pihak yang tersakiti, yang terluka. Itu yang dia rasakan dan dia pikirkan ya, oke. Oke, Bunda mau cek lagi pakai kartu yang lain ya untuk perasaan dia. Perasaan dia.
Senyumanmu masih jelas terkenang. Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Bisa baca ya? Dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan. Aduh, ini Bunda bener-bener merinding ya. Kenapa? Karena ini menurut Bunda ini adalah sebuah koneksi yang so pure gitu loh. Sebuah koneksi yang murni. Aduh, ini mah keren banget mah. Bunda merinding beneran loh ini. Kelihatan nggak ini bulu kuduknya Bunda? Oh, Bunda nggak punya bulu ya di tangannya, nggak kelihatan. Bulu ketek. Ini kakak keren banget karena begini ya. Ini cintamu dan dia, cinta kamu dan cinta dia adalah cinta yang begitu murni, cinta yang begitu tulus ya. Mungkin kamu bukan untukku, namun kau selalu di hatiku. Cinta yang begitu murni, cinta yang begitu tulus, benar-benar yang unconditional love, twin flame gitu ya. Tapi memang karena ada situasi third party atau ada memang di sini ada situasi cinta segitiga. Kamu atau dia itu menjalaninya dengan penuh kesadaran. Ya udah, cuma begini aja gitu. Cinta cukup untuk cinta. Gini aja. Karena cinta sendiri itu kan sebetulnya anugerah ya. Cuma dirasakan bahagianya aja itu udah menyenangkan gitu loh. It's okay, nggak apa-apa. Nggak mesti bersatu, nggak apa-apa kok gitu loh. Karena punya tanggung jawab ya. Mungkin dia punya tanggung jawab. Kalau misalnya dia udah punya berkeluarga, dia punya tanggung jawab pada keluarganya. Dan mungkin kalau kamunya yang udah berkeluarga, dia sadar kok gitu loh. Kamu tuh mesti bertanggung jawab pada keluargamu sendiri ya. Dan dia ngomong jangan lelah ya. Karena memang sebetulnya yang namanya menahan rindu. Menahan cinta itu melelahkan bestie. Ya. Namun dia pengen kamu tahu isi hatinya dia. Bahwa dia sayang kamu. Bahwa dia tulus menyayangimu. Bunda mau tarik satu kartu aja yang pamungkas yang ini kartu mewek. Bunda bilangnya ini kartu mewek. Lah soalnya gimana gitu loh. Ini kata-katanya tuh selalu bikin mewek. Mungkin ini ditulis oleh pujangga atau kalau nggak ditulis oleh pujangga ditulis oleh buaya darat. Bener-bener. Kata-katanya tuh bikin mewek gitu loh. Coba ya. Tolong kalian siap-siap tisu atau serbet gitu. Aduh. Jadi ini dia berkata begini. Dari sejak pertama ketemu kamu pun, aku sudah mengenali kamu. Hatiku sudah mengenali kamu. Bahkan sebelum mataku sadar siapa kamu dan mengerti siapa kamu. Ini nih gini ya. Kalian itu punya koneksi yang so deep atau yang dalam di kehidupan sebelumnya. Kemudian dipertemukan lagi di kehidupan sekarang dan udah langsung klik sejak pertama kali ketemu. Udah langsung klik, udah langsung deg-deg, udah langsung fall in love aja. Iya. Oh, udah rasanya hatinya langsung merasa kayak ada semacam lompat-lompat gitu ya. Terus Bunda mau apa ya? Ini Bunda mau bacain aja ya. Kalian di masa lalu tuh apa ya? Kenapa bisa seperti ini? Bunda mau cek deh masa lalu kalian ya. Bunda mau cek masa lalu. Lalu nanti ya ini sebetulnya Bunda rasa endingnya sih sebetulnya udah tahu ya. Bahwa akhir dari sebuah hubungan ini memang adalah sebuah keputusan. Ya. Bukan lagi mengalir. Tapi sebuah keputusan yang penuh kesadaran ya. Keren banget sih kalau Bunda lihat ya. Karena ya memang seharusnya seperti ini gitu loh cinta ya. Cinta boleh, it's okay. Karena ya memang kadang-kadang ya kehidupan begitu gitu loh. Tapi dia menghargai pasangannya.
kalau misalnya kamunya yang udah berpasangan, dia menghargai pasangan kamu. Dan itu keren banget. Itu ego dilucuti, ya. Ego dilucutin. Bunda mau lihat deh koneksi kalian di kehidupan sebelumnya. Ini sebuah energi cinta segitiga. Ini Bunda nggak tahu ada yang ngalamin begini apa enggak ya. Ini dia. Dan ini kamu. Oke. Wow. Oh. Ini kebalik ya. Identitasnya no. Belum tentu kebalikan. Yang nonton kan ini juga bukan semuanya perempuan, right? Ini dia adalah seorang perempuan dulu ya. Di kehidupan masa lalu dia adalah seorang perempuan. Dia janda, ya. Lucunya begini, koneksi ini terjadi ketika umur udah pada tuir-tuir, udah pada tua-tua ya, mungkin sekitar 50 tahun ke atas gitu ya. Mohon maaf loh, Bunda juga hampir 50 kok gitu, Bunda juga tuir lah. Ini cinta di masa tua yang kalian alami, artinya kalian jatuh cinta memang di masa sudah berumur gitu ya. Oke. Dia adalah seorang perempuan, janda. Janda itu suaminya meninggal ya dia. Suaminya meninggal, terus kemudian kamu adalah seorang laki-laki, punya cucu, ya punya keluarga lah. Kamunya sudah punya pasangan, dianya sudah janda gitu ceritanya ya. Bisa jadi kalau di kehidupan sekarang dianya yang laki-laki, kamu yang perempuan. Karena kan kehidupan masa lalu itu bisa, kita bisa kok berkelamin apa aja gitu ya. Lalu terjadilah sebuah affair. Ya affair dong, namanya affair. Karena ini di zaman kehidupan sebelumnya, kamu yang adalah seorang pria, sudah beristri, sudah tua, lagi udah punya cucu gitu ya, jatuh cinta sama seseorang yang lain gitu ya. Jatuh cinta sama seseorang yang lain. Cuman usianya dia itu lebih muda, jauh lebih muda. Kenapa? Mungkin karena gini, kamunya sudah kakek. Karena kalau ini dia masih muda ya, mungkin sekitar umur 40-an atau gimana ya, umur 40-an. Jadi selisih umurnya cukup jauh ya. Sekalipun ini mungkin cinta di masa tua gitu, selisih umurnya cukup jauh. Kenapa Bunda bilang begitu? Karena ini dia masih bisa hamil. Ya, masih bisa hamil. Oke, terjadilah sebuah cinta kasih, kisah kasih begitu ya. Lalu sampai terjadilah yang namanya hubungan terlarang gitu ya. Sampai hamil. Ini dianya hamil ya. Dianya hamil lalu terbongkar dong, kan bingung kok janda kok bisa hamil gitu loh. Lalu kemudian terbongkarlah affair tersebut dan bikin ribut gitu waktu itu ya. Di kehidupan sebelumnya. Itu bikin ribut. Ya otomatis kamu waktu itu apalagi zaman dulu itu yang namanya affair pas selingkuhan itu belum semarak sekarang ya. Sekarang tuh kayak kacang goreng gitu loh. Kalau dulu itu masih tradisional banget lah orang ya. Lalu kemudian ketika terbongkar, wah kamu jadi kayak kehilangan status, kamu kehilangan reputasi, orang jadi memandang kamu hina gitu loh. Karena udah punya cucu, udah punya keluarga bahagia, kok terjadi affair bahkan sampai si perempuannya hamil gitu loh ya. Tapi cinta yang kamu rasakan dengan si dia ini, itu sangat tulus, sangat indah, sangat ya you know lah gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang pernah merasakan kayak true love atau gimana itu, kalau cinta yang dalam itu tahu, paham rasanya. Sampai begitu gitu loh ya. Sampai pada akhirnya ya sudah kandungannya semakin membesar sampai pada masa melahirkan. Ketika melahirkan, dianya meninggal gitu loh. Dianya meninggal ya. Anaknya selamat, dianya meninggal.
lebih kasihan lagi anaknya. Zaman dulu tuh yang namanya, apa ya, anak haram itu bener-bener yang, aduh kasihan lah gitu loh hidupnya ya, kasihan. Dan kamu sangat sedih gitu ya, kamu sangat, apa ya, kamu sangat sedih gitu loh, sangat sedih dan ya sudah kehilangan, reputasi, sudah kehilangan status, kamu masih harus kehilangan seseorang yang kamu sayangin gitu ya. Sangat sedih ya, tapi ya sudah ini kehidupan dia ya, sama-sama malu sebetulnya, oke. Jadi, si dia ini, karena dia janda ya, kamu membantu dia secara material pada waktu itu gitu loh. Kamu menghidupi dia ya, menghidupi menghidupi dia, oke. Singkat cerita, si dia meninggal dan kamu larut dalam kesedihan. Larut dalam kesedihan kamu yang sebetulnya ada seseorang yang mapan pada waktu itu. Ya kamu, apa ya, melanjutkan kehidupan dalam terkalang noda gitu, maksudnya terkalang noda ya, ya udah punya reputasi begitu kan, keluarga kamu juga jadi membenci kamu gitu loh, keluarga kamu udah punya cucu, anak-anak istrinya jadi membenci kan. Tapi ya gimana gitu, karena kamu memang memang ya perasaan nggak bisa dibohongin, senekat itu gitu loh. Dan kamu membesarkan si anak-anak kamu tadi yang ya siapa lagi gitu yang membesarkan ya. Kamu membesarkan hanya saja kasihan anaknya, anaknya juga hidupnya bener-bener ya beda gitu ya, sama yang anak-anak sebelumnya, beda ya. Anaknya ini jadi hidupnya kayak mohon maaf kayak seolah-olah kayak, apa ya, kayak maid gitu loh, kayak pelayan gitu ya di rumah itu gitu loh. Kasihan sih ini ceritanya bener-bener touching ya. Dan ya sudahlah begitu sampai kemudian pada akhir masa kehidupanmu, kamu meninggalnya secara normal ya. Hipotermia ini karena kedinginan di musim dingin, kalau zaman di sana ya, ini time frame-nya di mana sih ini lokasinya? Ya intinya di negara yang memang dingin banget gitulah, ada yang dinginnya gitu ya. Itu ada yang namanya flu dingin gitu ya. Ya memang udah umur, udah usia tua gitu dan akhirnya meninggal gitu loh, meninggal karena, secara wajar dan si anak yang masih kecil tadi dia harus ini ya, harus hidup berjuang keras, tapi ini bukan bicara tentang si anak. Bunda cuma mau bicara karmanya, tentang perikatan karma kenapa kalian ketemu lagi, karena ini ikatannya begitu murni, begitu pure, begitu begitu dalam. Dan kamu itu pada saat dia meninggal, kamu bener-bener sedihnya tuh kayak orang gimana ya, loss of a loved one, kamu bener-bener sangat kehilangan orang. Kayaknya tuh si janda ini adalah seseorang sosok yang kamu paling cinta gitu loh di dunia ya. Melebihi siapapun, bahkan melebihi istri pada masa mudamu gitu loh, pada waktu itu. Ya ini yang terjadi. Pada akhirnya kalian dipertemukan lagi di kehidupan sekarang dengan sebuah PR untuk, melanjutkan lagi sih sebetulnya melanjutkannya apa, ini melanjutkannya sebetulnya ya karena kamunya pernah merasa kehilangan gitu. Jadi kayak temu kangen gitu loh, kayak reuni ya. Di kehidupan sekarang bertemu tuh kayak kayak reuni aja, kayak menjalin silaturahmi. Karena toh di kehidupan sekarang pun juga nggak bisa bersatu kok ya. Nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama gitu loh. Karena memang harus menghormati ya, menghormati situasi yang ada, situasi yang ada. Jadi ya Bunda cuma bisa bilang bahwa ini adalah sebuah hubungan cinta yang segitiga yang nggak egois gitu loh. Sebuah hubungan cinta yang segitiga yang cinta ya udah cinta, tapi yang menghormati. Menghormati artinya cintanya cukup dirasakan aja, tapi hubungan ini tidak sampai kayak yang terlalu jauh yang sampai kemudian meninggalkan pasangan, nggak sampai ke situ gitu loh ya. Masih tetap bersama dengan pasangan masing-masing atau mungkin dia dengan pasangannya kalau misalnya kamu yang sendiri gitu ya, atau kalau misalnya dia yang single, yang dia yang sendiri, maka dia menghormati kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Situasinya seperti itu. Sangat bertanggung jawab ya. Jadi cinta cukup untuk cinta, sebuah cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang indah. Yang ya sudah dinikmati saja kebahagiaannya. Kurang lebih seperti itu sih ya, ini ending-nya memang adalah sebuah keputusan, sebuah pagar yang memang kalian bikin sendiri ya. Oke Bunda mau tarik untuk
zodiak apa saja yang resonate dengan readingan kali ini? Ya, it's okay. Terus bagaimana Bunda nggak bisa melupakannya? Tidak perlu diusir, tidak perlu tengking-tengking, nggak perlu diusir. Cukup hanya disadari saja semuanya ya, kalau misalnya kamu merasakan sakit karena menahan rindu, karena menahan cinta. Ya rasa sakitnya pun tuh juga dinikmati ya, sebagai satu keindahan. Ya, indah cintanya gitu ya, gitu aja. Nggak perlu berusaha untuk melupakan dia juga, nggak usah. Biarkan saja ya, biarkan saja larut mengalir bersama semesta. Dan Bunda mau tarik kali ini zodiak apa saja yang resonate dengan readingan kali ini? Ada Scorpio, Pisces. Scorpio, Pisces. Oh, Bunda tadi nggak tarik inisialnya dia dan identitasnya dia, nggak usah ya. Ini ya buat seseorang yang memang kamu ini aja, yang memang kamu tuju gitu aja. Dan ini adalah zodiak kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian oke, Pisces kuat ya. Pisces cukup kuat. Ada Taurus. Ada Virgo. Dan terakhir ada Gemini. Ada 6 zodiak yang ditangkap kali ini dan Bunda mau tarik untuk inisialnya. Apakah ada salah satunya kamu? Bunda mau tarik untuk inisialnya. Ada Y, Yankee. Ada V, Vivo. Ada K, Kilo. Ada Evanta. Ada T, Tango. Ada P, Papa. Ada Q, Quebec. Ada U, Ultra. Untuk K, Kilo energinya cukup kuat. Ada G, Gajah. Ada C, Cucak Rowo. Kemudian ada E, Nona. Ada B, Bravo. Ada E, Romeo. Untuk Y, Yankee energinya cukup kuat. Untuk B, Bravo energi cukup kuat. Untuk T, Tango energi juga cukup kuat ya. Ada E, Susu. Ada E, Romeo. Untuk R energi cukup kuat. Dan terakhir ada W, Warsawa. Oke. Well, ini adalah energi yang ditangkap oleh readingan kali ini. Once again, nggak apa-apa ya. Jadi ya kita banyak hidup dalam doktrin dan norma. Harus begini, harus begitu, harus begini. Padahal ya namanya kehidupan dunia itu komplit ya. Segala peristiwa ada gitu loh. Kita menerimanya dengan ya inilah kehidupan. Memeluknya dengan utuh ya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate, buat kamu Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya sayangku. Biasanya ada tulisannya free reading ya, Bunda usahain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, kesayangan, Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu, tetap bahagia ya. I love you, bye-bye.